Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? Oke, akhirnya setelah sekian lama gue tidak aktif di dunia per-YouTubean ini, akhirnya gue aktif kembali. Sudah berapa lama ya kawan? Kalau nggak salah upload terakhir gue itu 2 bulan yang lalu. Ya 2 bulan yang lalu deh kalau nggak salah. Jadi ada cerita di balik mengapa lamanya saya tidak aktif di YouTube, karena ada sedikit masalah, ya biasalah. Oh ya, sebelum itu, ini kayaknya video kali kedua gue dah syutingnya NR atau nge-recordnya malam. Ini gua apa ya, sebenarnya tadi sih pengen nge-record pas pagi, awalnya pagi kan, tapi pagi ada janjian dari tadi, ada urusan lah pas pagi, jadi nggak jadi record. Terus sore ya, pas mau nyoret juga nggak jadi juga, ada sedikit kesibukan di kantor. Jadi udah gue putusin untuk nge-record malam aja. Sekalian coba ini apa, ngotak-ngatik settingan kamera kan, siapa tahu hasilnya malam bagus ataukah tidak. Ini gue settingnya di 1080, terus 90 fps ya, kalau nggak salah dari tadi ya, 90 fps. Semoga hasilnya bagus. Ya itu aja lah yang terpenting, biar nggak ngulang-ngulang recordnya lagi kan sayang banget gitu. Aduh, sebenarnya ini sih udah beberapa kali tag, cuma ya gitu, masih kaku, terus ada sedikit kesalahan kan ketika ngetek gitu. Soalnya udah lama nggak ngekonten, jadi diulang terus. Semoga lah ini tag terakhir lah yang bagus, biar nggak diulang-ulang lagi. Soalnya ini nyari waktu buat nge-recordnya itu ini agak susah sih. Soalnya akhir-akhir ini gue lebih sibuk lagi, lebih banyak aktivitas kantor maupun di luar kantor. Jadi waktu untuk motoran itu makin kurang. Jadi semoga dah ini udah bagus, biar nggak diulang-ulang lagi. Ini gue NR-nya solo sendirian doang, karena niat dari awal memang cuma buat upload konten kan. Jadi nggak perlu ada tim gue sama teman-teman gue, nggak apa-apa juga. Terus ini rute yang gue ambil rencana yang jalannya terang-terangan lah, yang nggak gelap, biar hasilnya bagus juga kan. Kan sayang udah record panjang lebar bicara, malah gelap, kan sayang. Jadi kita lewatin jalan-jalan yang terang aja dah. Intinya di video kali ini gue bakalan ngebahas apa yang bikin gue vakum 2 bulan lebih ya kalau nggak salah. Gue bakalan cerita. Oke, langsung saja kita mulai dari ini. Waktu itu kan gue ini
apa ada tugas di kampus, jadi gue pakai si yang dulunya namanya Big Chal ini. Oh ya, sekedar info aja, kalau gue ganti nama jadi Daredevil. Soalnya looknya udah baru, dia jadi udah merah-merah gini gitu. Ntar lah kita bahas, kalau masalah itu kita bahas kronologi aja lah kenapa sampai nggak aktif. Jadi gue habis kecelakaan guys, kecelakaan ya gitu, kecelakaan. Gue ini tulang selangka gue patah, motor lumayan kemarin hasil crashnya, jadi gue vakum dulu untuk 2 bulan itu ya kalau nggak salah. Sebenarnya ada sih backupan pakai si Kabuki, cuman gitu grogi bikin videonya. Yang kedua juga sempat bikin pakai pinjam ini Cyber 150 yang K45 punya teman gue, saya dari Rizky. Tapi videonya nggak fokus juga, nggak fokusnya karena itu hari pas event launching satu ST atau first hoodie-nya tim gue. Jadi rame banget gitu, NR. Terus gue di situ jadi penunjuk jalan kan, makanya kacau lah jadinya vlog gue di situ. Ya udah kagak dapet. Terus ini lanjut lagi kan, gue crash. Kronologinya itu gue nabrak. Posisinya itu sama-sama salah sih. Salahnya gue kencang. Terus kalau salah yang gue tabrak itu dia motong jalan. Jadi ya udah deh tabrakan. Alhamdulillah yang gue tabrak aman-aman. Malah gue yang parah. aduh nasib. Tapi nggak apa-apa lah, dari situ gue dapat pembelajaran sih untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Dan yang kedua itu sebelumnya alhamdulillah gue belum pernah ngerasain ini crash gitu kan, tabrakan, ngerasain gimana apa tindakan yang gue ambil gitu. Nah dengan adanya crash kemarin gue jadi belajar kalau ketika lu crash, hal pertama yang lu lakuin itu apa gitu. Jadi di situ hal yang gue lakuin pertama kali itu nyelamatin korban dulu. Habis itu urusan kendaraan belakangan. Jadi korban gue bawa, korban gak apa-apa, malah gue yang kenapa-napa. Tapi salahnya gue di situ, gue nggak langsung cek juga. Pas sampai rumah baru tahu kalau ya selangka gue patah. Selangka itu bahu guys, bahu sebelah kiri sini. Kalau lu punya tulang yang nimbul ini kan di sini dekat leher lo ya, itu tulang selangka itu. Nah tulang gue yang itu patah. Tapi bersyukurlah dari kecelakaan itu gue masih diberikan kehidupan sama Allah. Artinya itu sebuah cobaan mungkin buat gue kan, atau teguran lah untuk lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Ya mungkin itu aja sih, patah doang. Kalau luka-luka ya luka ringan doang, lecet. Karena alhamdulillah waktu itu gue safety banget guys, pakai kaos tangan, pakai celana yang ini yang anti gesekan lah. Pokoknya gue safety. Tapi malah tulang gue yang patah. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya kalian di saat berkendara lebih safety lagi lah. Safety dalam membawa kendaraan dan safety dalam menggunakan perlengkapan. Itu aja. Oh ya, setelah itu untuk kerusakan yang motor gue alamin ya lumayan lah.
memang mungkin benturannya keras waktu itu. Soalnya dia kenanya di ini, kena di rangka. aduh gue juga bingung. Pertama itu pas crash gue mikirnya ini kenanya di segitiga kan, di USD nya ini, ternyata malah kena di rangka. Alhamdulillah USD nya aman. Soalnya yang mahal itu USD nya sih. USD aman, lampu depan aman. Yang kena itu ini rangka, body ini sasis sama body cover kanan ini. Hanya itu doang sih, tapi lumayan lah. Tapi dari crash itu juga gue jadi dapat channel buat beli part-partnya Honda ini. Gue jadi makin akrab juga sama ini bapak-bapak yang di Honda kan, yang bantu reparasi motor gue. Karena pas gue crash kemarin, motor gue itu sempat gue bongkar dulu di rumah. Gue bongkar bodinya, gue telanjangin, gue lihat ini rusaknya di mana aja. Habis itu gue towing dah ke Honda. Bisa lu bayangin lah, gue lagi patah, tangan gue patah, gue masih sempetnya bongkar motor. Anjir, karena waktu itu gue masih belum tahu kan kalau ini bahu gue patah. Jadi ya gue kerja motor, gue cabutin ini bodi depan belakang apa semuanya gitu kan. Pas tahu patah baru sadar. Makanya gue kemarin kerja motor sambil tangan gue patah. Tapi alhamdulillah udah berangsur pulih lah. Kesehatan alhamdulillah udah pulih, motor udah secara bertahap pulih kembali. Ada pepatah yang mengatakan gini, motor glow up kalau habis crash. Tapi motor gue belum bisa gue bilang glow up sih, soalnya cuma baru ganti ini doang, ganti warna jadi merah, terus ganti visor jadi yang ini yang jenong, ganti ban. Gue belakang udah pakai 180, depan 120. Gue pakai piloter 4. Terus apa lagi ya, mungkin itu aja sih, masih itu doang. Semoga kedepannya lebih glow up lagi lah. Tapi emang biasanya gitu sih, motor kalau habis crash itu glow up kalau ada dana. Kalau nggak ada dana ya jadi rongsokan. aduh gue sampai bingung gitu kemarin. Motor yang lumayan bisa dibilang mahal gue rusakin, anjir. Mana hasil keringat gue sendiri. Gak apa-apa lah, yang terpenting juga utama itu gue sehat-sehat. Terus yang gue temani kecelakaan itu sehat-sehat juga. Ya mungkin itu aja lah ya, ini cerita gue selama menghilang. Tapi biarpun menghilang juga, siapa sih yang kangen di YouTube gue? Aduh. Gini dah. Setelah gue aktif motoran lagi, aduh, ini nih motong-motong gini nih. Aduh, setelah gue motoran lagi, gue awalnya kaku, anjir. Kaku bawa motor nih CBR, soalnya gue rasa feelnya udah beda. Tapi ternyata cuma perasaan doang kan, karena lama gak bawa ini motor. Lama-lama kembali normal. Malahan kemarin gue coba wheelie, udah bisa wheelie. Aduh, nggak ada obat emang. Tapi lebih safety lagi lah, nggak di jalan yang rame apa gitu kan. Gue udah pada tempatnya dah. Kemarin tuh gue nyesel karena gue kenceng tidak pada tempatnya.
Karena tempat kejalanan gue kemarin itu ini di daerah pusat perbelanjaan kan, makanya rame terus ada orang motong, sudah dua Namex. Jadi ya gitu deh. Tapi apa, malahan Willy gue tambah makin mantep anjir. Pas gue bisa bawa motor, gue jadi seneng banget gitu. Soalnya selama sakit gak ada hiburan anjir, di rumah mulu. Kerjaan gue bangun tidur. Itu doang gue kerja anjir. Aduh. Setelah gue bisa bawa motor kembali, rasanya seperti hidup kembali anjir. Gue jadi seneng bisa bawa motor lagi. Sebenarnya ini anak-anak udah pada malasan mori. Bukan malas karena apanya, malasnya karena itu, karena pada susah bangun. Pada ngenikmatin malam minggunya kan, makanya gitu jadi susahan mori. Kalaupun yang bikin malas juga itu gini, kalaupun emang san mori ya dikit doang, banyakan yang molor. Kalau gue masih semangat sih untuk San Mori. Nyorai cuma masalahnya tuh waktu doang. Jadi ya gitu deh. CPI. Kita reading santai. Semoga ada teman lah di dalam biar bisa berhenti sejenak dulu. Baru jalan kembali. Tapi kayaknya anak-anak nggak ada di sini, pada di BC semua deh kayaknya. Soalnya tadi di grup ini dia ngirim foto di BC sih. Iya nggak ada. Ya udah kita balik aja ke BC. Nggak ada anak-anak juga di sini, jadi ya udah baca aja. Oke, mungkin sekian lah video dari gue lah. Mungkin itu aja dulu pembuka untuk vlog-vlog kedepannya lagi, untuk aktif kembali. Mungkin ini aja dulu. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.